Sebagai penikmat film, terkadang ekspektasi yang kita harapkan ingin lebih dari apa yang disajikan oleh film itu sendiri. Tapi kenyataannya, film yang diperlihatkan terkadang membuat kita bosan, dan akhirnya membuat film yang ditonton mendapatkan kesan biasa saja. Di industri perfilman, pembuatan ulang sebuah film atau yang sering disebut remake adalah hal yang wajar ketika film sebelumnya gagal di pasaran. Remake biasanya dilakukan ketika film yang lama sudah terlalu lawas dan kemudian dibuat ulang dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, di sini aku akan memberikan informasi film-film apa saja yang berhasil di-remake ke versi yang lebih menarik dari versi originalnya. Pertama ada film Ben-Hur. Film klasik ini dirilis pada tahun 1959. Lalu pada tahun 2016, Timur Bekmambetov meremake kembali film fenomenal tersebut. Dari sisi cerita, film ini tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Judah, seorang pangeran Yahudi, dan masalah saudara angkatnya, yang merupakan jenderal perang dari kerajaan Romawi. Ketika Kaisar Romawi melewati desa orang Yahudi, ada seorang pemberontak yang ingin membunuh Kaisar dengan anak panah miliknya. Seketika, Judah diasingkan karena telah menyembunyikan pemberontak itu di rumahnya. Ditambah lagi, keluarganya pun ikut terseret dan dikurung hidup-hidup di suatu tempat. Singkat cerita, ia melakukan balas dendam kepada Mesala dengan mengikuti perlombaan kereta perang, salah satu perlombaan yang paling prestisius pada masa itu. Salah satu hasratnya adalah dengan memenangkan kejuaraan itu, agar ia berhasil mendapatkan tahtanya kembali dan mengembalikan harga diri keluarganya. Kedua, ada film Willy Wonka, The Chocolate Factory. Siapa yang tidak tahu, film populer drama petualangan anak-anak ini. Film aslinya mendapatkan rating yang luar biasa, yaitu di angka 7,8 di website IMDb. Dan di tahun 2005, film ini kembali dirilis ke versi terbarunya dengan judul film Charlie and the Chocolate Factory. Film ini diperankan oleh artis Hollywood terkenal, yaitu Johnny Depp. Film ini bercerita tentang Willy Wonka, seorang pemilik pabrik coklat yang besar. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ia pun hampir bangkrut. Namun ia mendapatkan ide untuk menaruh tiket emas di dalam coklatnya, dan anak-anak yang mendapatkan tiket itu akan diajak berkeliling ke pabriknya. Lalu, Charlie, seorang anak yang miskin, dan anak-anak lainnya mendapatkan tiket emas untuk pergi tur ke Chocolate Factory, paling menakjubkan di dunia itu. Namun di pabrik itu, banyak jebakan untuk menghukum anak-anak nakal yang melanggar kontrak. Dan Charlie termasuk orang yang melanggar hal itu, tapi ajaibnya ia berhasil selamat dari hukuman tersebut dan berhasil keluar. Ketiga ada film Mortal Kombat. Film pertamanya dirilis pada tahun 1995, dan sequel keduanya Mortal Kombat Annihilation dibuat pada tahun 1997. Film terbarunya dihadirkan kembali pada tahun 2021, di mana karakter Sub-Zero diperankan oleh Joe Taslim, seorang aktor asal Indonesia. Dari sisi teknologi, film ini dibilang sangat bagus dari efek CGI-nya. Film ini menceritakan pria yang bernama Cole, seorang atlet jalanan MMA yang memiliki keturunan darah dari Scorpion. Seketika, ia mendapatkan serangan dari penjahat yang tidak dikenal, yaitu Sub-Zero. Lalu ia bertemu dengan Jax, seorang tentara pasukan khusus yang memiliki tanda naga, seperti ia juga. Kemudian ia menyuruh Cole untuk mencari Sonya Blade. Disitulah ia akan mengetahui apa yang sedang terjadi terhadap dirinya. Kemudian mereka bertemu dengan Liu Kang dan Kung Lao di sebuah kuil tersembunyi. Singkat cerita, mereka harus bertarung di dalam turnamen Mortal Kombat. Dan ketika pertandingan itu selesai, Sub-Zero menculik keluarga Cole. Lalu mereka bertarung, sampai akhirnya Hanzo, yaitu Scorpion, bangkit dari neraka melawan Sub-Zero. Keempat ada film Point Break. Film Point Break pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 1991 dan kembali ditayangkan dengan scenes yang lebih epik pada tahun 2015. Film originalnya dibintangi oleh aktor besar Hollywood,
yaitu Keanu Reeves. Point Break menceritakan seorang agen FBI yang bernama Johnny Utah. Ia menyamar menjadi seorang peselancar muda untuk menyusup ke dalam kelompok ekstremis berbahaya yang dikenal sebagai Ozaki 8. Kelompok ini terdiri dari atlet-atlet profesional yang menganut kepercayaan bahwa mereka harus kembali ke alam dan bumi. Singkat cerita, Utah harus memilih antara persahabatan, cinta, atau menghormati tugas yang ia ambil sebagai FBI. Dari situlah drama konflik dan pertengkaran terjadi antara Utah dan teman-temannya. Dan di akhir film ini, Utah mengejar Bodhi di lautan yang ganas untuk melihat ia menjalani aksi terakhirnya di bawah ombak besar raksasa. Terakhir ada film Jumanji. Film originalnya dirilis pada tahun 1995. Dan 1 dekade setengah kemudian, film ini kembali muncul dengan para bintang yang membuat film ini semakin menarik untuk ditonton. Dwayne Johnson dan Kevin Hart dipercaya untuk menjadi aktor di film legendaris ini. Film Jumanji mengisahkan 4 remaja yang terjebak dalam permainan video game Jumanji dan harus bertahan hidup di tempat antah berantah. Agar mereka bisa kembali ke dunia asli, mereka harus melewati beberapa misi yang sudah disediakan. Tapi tidak semudah itu. Mereka harus melewati tantangan yang berat di Jumanji dan harus menjaga nyawa mereka tetap tersisa agar mereka bisa bertahan hidup. Di film ini, mereka harus bekerja sama dan tidak boleh mementingkan ego mereka sendiri agar mereka bisa menuntaskan misi yang telah diberikan. Nah itu dia, beberapa daftar film yang sudah di-remake ke versi terbarunya. Sebetulnya masih banyak film-film yang telah di-remake dan mendapatkan rating yang memuaskan, seperti Planet of the Apes, Dune, dan Ghostbusters. Lalu menurut kamu, apakah film original tetap yang terbaik? Atau memang film versi remake memiliki unsur teknologi yang bagus, sehingga mendukung jalan cerita dari film di atas? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.